Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak TKA. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini anak-anak TKA keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Betul, hari ini hari Rabu. Tanggal berapa ya? Oh iya, pinter. Sekarang tanggal 2 Desember tahun 2020. Sekarang kita akan belajar. Siapa yang mau belajar hari ini? Hebat. Anak-anak TKA hari ini semuanya mau belajar, mau menambah ilmunya anak-anak. Oke. Nah, namun sebelum belajar kita harus ngapain dulu? Iya, kita harus berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke. Sebelum berdoa, kita tepuk dulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, sikapnya berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkan doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Yuk kita mau berdoa. Sikap berdoa. Ya Tun diangkat, Roksun ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak TKA hari ini hebat. Sudah bisa tepuk, kita sudah bergembira, kita tepuk, kita sudah berdoa, sudah bisa mengenal sekarang hari apa. Oke. Hari ini Mimi Sari akan menjelaskan tentang pelajaran apa ya? Kita akan belajar tentang tema alam semesta, subtemanya bencana alam, subtemanya tentang kebakaran. Sebelum Mimi Sari menjelaskan tentang kebakaran, anak-anak tahu enggak ya? Apa itu bencana alam? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Bencana alam adalah peristiwa alam yang sangat besar dan itu merugikan bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, contohnya apa ya bencana alam yang anak-anak tahu? Siapa yang tahu? Iya, pinter. Ada banjir, ada tanah longsor, terus ada apa lagi? Iya, kebakaran hutan, terus kekeringan. Bencana alam itu banyak, itu yang disebabkan oleh alam. Selain itu juga diakibatkan oleh ulah manusia. Anak-anak pernah lihat kebakaran di sekitarnya anak-anak? Tidak pernah ya? Oh iya, kebakaran itu apa sih, Dek? Betul, kebakaran itu adalah nyala api dari kecil lalu membesar, semakin membesar dan sifatnya itu merugikan bagi masyarakat,
bagi orang-orang makhluk hidup yang ada di sekitar, dan api itu sulit untuk dikendalikan, susah untuk dipadamkan. Itu namanya kebakaran. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh apa ya? Siapa yang tahu? Iya betul dek, kebakaran hutan itu bisa disebabkan karena alam dan bisa disebabkan oleh ulah manusia. Kalau faktor alam contohnya apa ya? Iya, karena cuaca yang terlalu panas, suhunya terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan kebakaran. Kalau dari faktor manusia, karena kecerobohan dari manusia, kadang ada yang habis merokok, puntung rokoknya dibuang sembarangan. Nah, itu dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu juga kadang ada manusia yang usil, itu hutan dibakar. Seperti itu karena tidak bertanggung jawab. Anak-anak boleh mencontoh seperti itu. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak, karena dapat merugikan orang banyak. Anak-anak harus hebat, harus menjaga hutan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, setiap anak-anak melihat kebakaran itu berarti apa? Bencana kan? Nah, kalau kita terkena bencana, terkena musibah, kita harus mengucapkan apa anak-anak? Siapa yang tahu? Kita harus membaca apa? Pinter, hebat. Kita harus membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak hebat. Nah, Bu Guru punya video tentang kebakaran hutan. Anak-anak mau lihat? Siapa yang mau lihat? Iya, kalau anak-anak mau lihat harus perhatikan video itu dengan benar. Selamat menonton. Sebelum menonton kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan menonton. Bagaimana kebakaran hutan bisa terjadi? Sepanjang sejarah dunia, terdapat beberapa kebakaran hutan terparah yang pernah terjadi. Kebakaran yang terjadi menimbulkan efek lokal dan global. Kerugian yang ditimbulkan tak hanya berupa material, namun juga berupa rusaknya ekosistem hutan, korban jiwa manusia, hingga timbulnya penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh asap kebakaran. Berikut ini adalah 5 kebakaran hutan terparah di Portugal wildfires. Serangkaian kebakaran hutan mematikan di Portugal terjadi pada tengah malam pada tanggal 17 hingga 18 Juni pada tahun 2017, mengakibatkan sedikitnya 62 orang tewas dan lainnya luka-luka. Kebanyakan korban meninggal terjadi di Belgrade ketika api melalap sebuah jalan yang penuh dengan orang yang sedang dievakuasi. Pejabat Portugal mengirim lebih dari 1.700 petugas pemadam kebakaran untuk menanggulangi kebakaran, dan Perdana Menteri Antonio Costa mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari. Suhu udara lebih dari 40 derajat Celcius. Aktivitas petir dan aktivitas manusia dilaporkan menjadi penyebab terjadinya kebakaran di sentral Portugal. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 ini mengakibatkan lahan hutan seluas 44.969 hektar terbakar. California wildfires. Tahun 2018 jadi musim kebakaran hutan paling parah sepanjang sejarah California. Tingginya suhu dan keringnya vegetasi menyebabkan timbulnya api. Sejak pertengahan Juli hingga Desember pada tahun 2018, paling tidak terjadi 8.500 kasus kebakaran hutan dengan total luas lahan terbakar lebih dari 700.000 hektar. Beberapa rangkaian kebakaran besar yaitu tragedi Dakar dan The Mendocino Complex Fire. Sebagian besar terjadi di bagian utara California. Dakar melahap lebih dari 1.200.000 hektar dengan jumlah korban jiwa mencapai 8 orang. Sedangkan The Mendocino Complex Fire melahap setidaknya 186.000 hektar. Selain itu, ada juga tragedi The Camp Fire yang terjadi pada November hingga Desember pada tahun 2018. Sebanyak 86 korban jiwa meninggal dunia dan sekitar 100.000 hektar habis dilahap oleh api.
Black Friday bushfires. Musim panas yang tidak normal dan musim kering yang berkepanjangan memicu timbulnya kebakaran terparah di Australia. Kebakaran terparah dengan kondisi angin yang kencang, sehingga api dengan cepat menjalar ke bagian negara Victoria. Api melahap 5 kota, ribuan rumah, serta 71 korban jiwa. Bencana yang disebut-sebut sebagai bencana ekologis yang terparah di Australia ini ternyata awalnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Banyak penduduk pedesaan Australia yang menyalakan api untuk membuka lahan, api unggun, dan pabrik penggergajian. Kebakaran yang terjadi pada 13 Januari pada tahun 1939 ini akhirnya berhasil dipadamkan pada 15 Januari setelah hujan turun di area tersebut. The Black Dragon Fire. Kebakaran yang terjadi di Tiongkok dan Rusia pada tahun 1987 menjadi salah satu kebakaran terbesar yang melanda Tiongkok dalam lebih dari 300 tahun terakhir. Kebakaran hutan tersebut menghancurkan lebih dari 18 juta hektar hutan, termasuk di dalamnya seperenam cadangan kayu Tiongkok, serta korban jiwa yang meninggal lebih dari 200 orang. Kedua negara menanggapi bencana kebakaran dengan berbeda. Tiongkok menangani kebakaran dengan lebih serius karena hutan sangat berhubungan dengan aktivitas ekonomi mereka. Sedangkan Rusia tidak banyak usaha untuk memadamkan api. Hasilnya, 3 juta hektar hutan terbakar di Tiongkok. Sedangkan Rusia kehilangan hutan seluas 15 juta hektar. Kebakaran hutan Indonesia. Dalam 2 abad terakhir, kebakaran hutan terjadi sepanjang tahun 1997 hingga tahun 1998 di Indonesia adalah kasus kebakaran hutan terparah di dunia. Selain karena musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan banyak disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan oleh penduduk dengan cara membakar hutan. Dalam periode September pada tahun 1997 hingga Juni 1998, setidaknya 19 juta hektar hutan terbakar. Jutaan orang terpapar polusi dan musnahnya keragaman hayati. Kebakaran yang ditimbulkan juga mengakibatkan dampak global. Kabut asap yang ditimbulkan merebak ke negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil wilayah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia bagian utara. Itulah 5 kebakaran hutan terparah dalam sejarah dunia. Setelah kita melihat video kebakaran hutan, gimana? Anak-anak merasa takut enggak? Ya, terlalu besar ya dek api yang menyala-nyala. Nah, terus bagaimana ya cara memadamkan api itu? Siapa yang tahu coba? Pinter. Kita harus ambil air. Nah, air kita pakai ember, kita guyurkan ke api itu. Selain menggunakan air, kita dapat memadamkan api menggunakan apa lagi ya? Siapa yang tahu? Pinter, kita bisa menggunakan pasir. Terus dapat menggunakan karung goni. Karung goni itu kita kasih air dulu, terus kita lemparkan ke api. Terus apalagi pakai tabung pemadam kebakaran. Itu biasanya yang memiliki tabung pemadam kebakaran itu biasanya di kantor-kantor, di rumah sakit, di pertokoan. Itu mereka biasanya menyediakan tabung pemadam kebakaran. Terus kalau memang tidak bisa menggunakan air yang sedikit, itu yang pasir, kita bisa memanggil petugas pemadam kebakaran. Nanti beliau bisa membawakan mobil pemadam kebakaran yang berisi air yang sangat banyak, itu bisa untuk memadamkan api. Nah, makanya anak-anak harus hati-hati jika bermain api, karena api itu selain memiliki manfaat juga sangat berbahaya. Oke? Nah, setelah anak-anak melihat tentang kebakaran hutan, sekarang kita akan belajar tentang usap abur. Siapa yang mau belajar tentang usap abur, tentang kebakaran hutan?
Anak-anak mau kita akan belajar usap abur? Oke, kita nanti Bu Guru ajarkan dulu ya. Nanti Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan usap abur. Siapkan buku gambar ukuran A4 atau kertas karton yang sudah dipotong ukuran seperti A4, dan siapkan krayon. Pertama kita membuat bentuk tanaman. Setelah itu kita bisa membuat apinya menggunakan warna merah. Banyak api yang sedang menyala-nyala. Nah, di sini kita tebalkan dulu, agak tebal. Sini kita tebalkan lagi. Lalu kita ambil warna kuning. Tengahnya kasih warna kuning. Kalau sudah, kita usap-usapkan, kita campur, kita usap-usapkan seperti ini menggunakan telunjuk. Kita usap-usapkan, kita campur antara warna merah sama kuning. Boleh memakai warna hijau.
Jadi kita usap-usapkan lagi seperti ini. Kita boleh membuat api lagi di bawahnya, Dek, di sini. Oh ya, ada apinya lagi. Boleh saja. Kita membuat kebakaran. Kita kasih warna kuning lagi. Biar nanti bisa diusapkan. Ini kita usap lagi. Nah, jadilah seperti ini. Anak-anak, setelah Bu Guru contohkan tentang kegiatan usap abur, menurut anak-anak gimana? Mudah kan kegiatan itu? Anak-anak TKA kan hebat. Anak-anak TKA kan semuanya berkreatif. Pasti bisa dong membuat seperti itu. Nah, kegiatan anak-anak hari ini adalah melakukan kegiatan usap abur tentang kebakaran hutan. Nanti jangan lupa minta tolong sama mama dan papa untuk memvideo dan memfoto kegiatan tersebut. Setelah itu dikirim ke WhatsApp-nya Bu Guru. Bu Guru tunggu ya anak-anak. Nah, anak-anak harus lebih bagus dari yang Bu Guru contohkan. Anak-anak, nah, tadi kita belajar tentang apa saja ya? Masih ingatkah? Hebat, anak-anak TKA masih ingat. Iya, kita belajar tentang apa, Dek? Bencana alam. Bencana alam ada bermacam-macam tadi, tapi kita belajar tentang apa? Kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan. Terus cara memadamkan jika terjadi kebakaran. Iya, pinter. Karena kita sudah belajar tentang kebakaran, maka kita harus hati-hati menggunakan api. Kita tidak boleh ceroboh biar tidak terjadi bencana yang seperti yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anak, pesan dari Bu Guru, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan selalu di rumah. Setelah melakukan kegiatan, jangan lupa anak-anak cuci tangan. Setiap keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Dan anak-anak harus menurut sama mama dan papa di rumah. Papa dan mama di rumah setiap minta tolong kepada anak-anak harus anak-anak bantu. Anak-anak boleh rewel di rumah? No. Anak-anak sudah hebat, sudah besar, semuanya tidak boleh rewel, tidak boleh seperti adik bayi yang sukanya nangis, oe. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak boleh bermain? Iya, anak-anak enggak apa-apa, boleh bermain, tapi anak-anak harus tahu waktunya. Waktunya makan harus makan. Waktunya mandi harus mandi dulu. Waktunya belajar ya harus belajar. Waktunya tidur siang harus tidur siang. Waktunya ngaji ya harus ngaji. Kalau mendengar azan harus segera sholat. Itu namanya anak hebat. Nah, boleh main tapi harus tahu waktunya. Pesan dari Bu Guru cukup sekian. Kita
kita membaca hamdalah bersama-sama karena kegiatan kita sudah selesai. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, Bu Guru lupa, besok kita bertemu lagi dengan subtema yang berbeda. Kita akan belajar tentang tanah longsor. Anak-anak mau? Alhamdulillah anak-anak hebat semua, mau belajar. Ya, yuk. Bisa diulangi ya. Bisa diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan anak-anak.